ku mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. lebih lagi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat Membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Biar kami hidup seturut kehendak-Mu, seturut apa yang Kau inginkan. Hadirat-Mu ya Roh Kudus, Kau jamah setiap pribadi, jamah pulihkan sembuhkan. Haleluya, haleluya. Mulia rara barasyandara maramo. Jesus, Jesus. Shikara rara barasyandara maramo. Biar kami serupa Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami terus mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Kami nikmati kebaikan-Mu. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah setiap kami. Haleluya. Bahwa kami terus menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Syaralabaralabaralabar. Oh, rabasyaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Makananku Ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan
dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Makanan kami hari-hari ini Tuhan, melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikannya ya Tuhan. Oh shikara dalam barasya dalam maramu. Sampai ku dapatkan mahkota. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh shikara dalam barasya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami, Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Lebih lagi katakan besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa.
Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh baik kasih setiamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat segala kasih dan anugerah-Mu, buat pemeliharaan. Engkaulah Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia. Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pekan ini kita belajar tentang spirit of fatherhood. Saudara, di Lukas 11 ayat 13 katakan begini. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ini adalah standar. Kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan, Bapak jasmani yang penuh dengan kelemahan, bahkan mungkin dengan kejahatan, tahu memberikan kepada anaknya. Kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, nggak mungkin dikasih kalajengking. Saudara, kalau Bapak jasmani saja tahu memberi yang terbaik. Nah saudara, hari ini bagaimana dengan Bapak kita? Bapak yang penuh dengan kasih karunia. Kita dalam iman kekristenan, kita boleh memanggil Dia Bapak. Saya mau katakan maaf ya, hanya di dalam iman kepada Kristus Yesuslah Tuhan pencipta langit dan bumi mencitra dirikannya sebagai Bapa yang baik. Sehingga kita anak-anaknya boleh datang kepada Dia, boleh panggil Dia Aba, ya Bapa. Nah saudara, Kristus secara konsisten mempraktekkan hubungan yang baik dan sempurna antara pribadinya dengan Bapaknya yang di surga. Tuhan konsisten, Tuhan pelihara ini. Nah oleh itu kita belajar hari ini dan kita juga memiliki konsistensi dan menjaga akan hal ini. Bahkan Yesus menjelaskan bahwa keberadaannya di bumi tidak lepas dari mengerjakan apa yang Bapa perintahkan. Ini adalah dasar menjadi anak Allah, bukan hanya sekedar beragama Kristen. Yesus sendiri memperkenalkan dirinya bukannya fokus pada pribadinya sendiri, melainkan bagaimana Dia menjadikan dirinya sebagai alat untuk menanggung nama Bapaknya dalam percakapan dengan orang Yahudi. Dalam teks Yohanes 5 ayat 36 katakan demikian. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaannya itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini statement pernyataan Tuhan Yesus. Nah, kesaksian Yohanes dianggap sebagai kesaksian yang fenomenal. Dan banyak orang ingin mendengarkan saat itu, saudara. Tetapi Yesus memberi penjelasan lain bahwa jauh lebih penting untuk mengerjakan pekerjaan
yang diberikan Bapa. Artinya Yesus mau setiap orang tahu, termasuk saudara generasi Yeremia, bahwa yang dikerjakan oleh Yesus bukanlah semata-mata hanya untuk kepentingannya, melainkan untuk menuntaskan pekerjaan Bapa yang diperintahkan kepadanya. Dan melalui dia, atau yaitu hidup Yesus, maka nama Bapa dipermuliakan. Jelas mempertegas, Yesus mempertegas keberadaannya dengan menjelaskan bahwa dia adalah kesaksi yang terbesar dan terutama di dalam statusnya sebagai anak Allah. Dalam teks Alkitab Yohanes 4 ayat 34 katakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini menu makannya Tuhan Yesus. Maka setiap hari pagi-pagi buta Alkitab katakan dia minta petunjuk Bapaknya. Dan sepanjang hari itu dia melakukannya. Dan ini yang kita kerjakan sampai hari ini. Doa pagi kita minta kehendak Bapa. Dan sepanjang hari kita melakukan menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah prinsip hidup yang dimiliki Yesus. Dan saya berharap ini juga menjadi prinsip hidup kita. Dan dalam hubungan yang sempurna antara anak dengan bapaknya, Yesus tidak memberi nilai terhadap dirinya. Sebab apa saja yang diperbuatnya bukan kepuasan dirinya semata, tetapi untuk Bapaknya. Nah saudara, dan apa yang dikatakan oleh Yesus dibuktikannya. Ya, Tuhan Yesus tidak omdo saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus dibuktikan dalam penderitaannya. Bukan saja menderita dalam hidup, tetapi rela menderita yang mendatangkan kematian di atas kayu salib saudara. Di sini jelas bisa disimpulkan bahwa Yesus benar-benar mengenai Bapaknya dan sebaliknya. Kepada pasukan yang melihat keseriusan Yesus dan menghormati Bapa yang diakuinya dengan mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ini peristiwa prajurit di Matius 27 ayat 54 katakan begini. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia inilah adalah anak Allah. Nah, saudara, ada beberapa poin. Ya, kalau kita rindu setiap kita boleh berfungsi dan memiliki spirit of the fatherhood, memiliki roh hati Bapa. Saya mendapatkan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam hidup kita, supaya setiap kita boleh memiliki spirit of fatherhood. Yang pertama, kualitas seorang ditentukan tidak hanya oleh apa yang dikatakannya, tetapi juga apa yang dikerjakannya. Saudara setuju, saudara? Jadi kualitas seseorang tuh cuma bukannya dia pinter ngomong, tapi dia melakukannya. Itulah orang yang punya integritas. Bukan orang yang munafik. Orang munafik pintar ngomong, pintar ngajar, tapi dia tidak melakukannya seperti orang Farisi. Tapi kalau orang yang punya integritas, sedikit ngomong, dia kerjakan apa yang ngomong itu, saudara. Itu kualitas yang pertama. Yang kedua, saudara, seseorang menjadikan dirinya sebagai teladan. Bukan hanya berkata-kata, bahkan sedikit bicara. Ya, ada pepatah katakan, silent is the goal. Ya, diam, ya, sedikit bicara dianggap emas daripada sesumbar dalam berucap, saudara. Yang ketiga, jika Allah adalah Bapa, maka sepantasnya kita menghormatinya dan dengan melakukan
kehendaknya pada zaman ini. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Saya rindu setiap kita, saudara. Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan adalah Bapa kita, mustinya dan seharusnya dan sepantasnya lah kita menghormati Dia. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita menghormati Dia dan melakukan kehendaknya pada zaman ini dan generasi ini. Saya menjadi ayah yang menjadi contoh dan teladan bagi banyak anak-anak muda sekarang. Dan saya ingin percaya kaum Yeremia akan dimenangkan oleh bapak-bapak yang menjadi contoh dan teladan. Oleh itu saudara, saya rindu setiap kita memiliki 3 poin. Spirit of fatherhood setiap pada kita. Sehingga kita punya tanggung jawab anak-anak jasmani dan juga anak-anak rohani. Dan saya rindu mengajak setiap kita jadi contoh sehingga kita menjadi bapak-bapak yang baik. Yang memberikan value, memberikan nilai atas kehidupan setiap anak-anak muda sekarang. Sehingga anak-anak muda generasi Yeremia sekarang akan dituai dan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yuk saya mengajak kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap bapak-bapak. Bapak-bapak rohani, bapak-bapak jasmani, kau jamah mereka, jadikan mereka teladan. Kalau sampai hari ini masih ada anak-anak, hati anak-anak yang terluka. Biarlah hari ini bapak-bapak kembali pada bapak-bapaknya, kepada anak-anaknya. Dan bapak-bapak dan anak-anak kembali pada bapak-bapaknya. Sehingga akan terjadi rekonsiliasi dan pemulihan terjadi. Dan generasi ini kami akan tuai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jamah Tuhan, jamah, pulihkan. Biarlah setiap bapak memiliki hati bapak. Spirit of fatherhood ada pada setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi contoh dan teladan dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Sehingga Tuhan kau pakai setiap bapak-bapak menjadi berkat. Untuk memenangkan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadikan ku hamba setia.